bisa berjumpa kembali dengan kalian di devosi pagi kita. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya Miss Nelly mengajak setiap kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih masih memberikan kami kesempatan di mana kami pada pagi hari ini ingin membaca dan merenungkan satu bagian dari isi firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan sehingga kami mampu memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Mu nanti. Ini doa kami demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sekarang mari siapkan Alkitabnya. Duduk dengan baik, dengan tenang. Kita akan membaca satu perikop dari bagian firman Tuhan yang diambil dari Roma 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23. Oke, kita baca ya yang Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka lanjut lagi ke Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, di minggu yang lalu anak-anak sudah belajar 7 dosa maut. Nah, kita semua sudah mengetahui bahwa setiap kita, semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena saya, karena kamu, karena kita adalah orang yang berdosa, pastilah kita akan mengalami maut. Karena seperti yang dikatakan di Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tetapi tidak sampai di situ aja, karena kasih karunia Allah kita memperoleh hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya, manusia yang awalnya memiliki relasi yang baik dengan Allah, tetapi karena telah berbuat dosa, akhirnya ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Gitu ya. Oke, pertanyaan yang akan kita renungkan sama-sama di pagi hari ini adalah, apakah Allah membiarkan seluruh umat manusia binasa dalam dosa dan kesengsaraan? Apakah kita semua akan binasa? Apakah kita semua akan menerima maut? Nah, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Itu yang akan kita bahas di pagi hari ini, yaitu mengenai covenant anugerah. Nah, Allah telah membuat covenant anugerah dengan umatnya. Seperti definisinya, covenant atau sebuah perjanjian, kesepakatan yang menjanjikan hal-hal baik jika persyaratan tertentu dipenuhi. Nah, anugerah adalah kebaikan dan berkat yang sebenarnya tidak layak diperoleh oleh manusia dengan cara apapun. Jadi, ketika Allah membuat covenant anugerah dengan umatnya, Allah berjanji memberikan berkat kepada umatnya yang sebenarnya tidak layak untuk diterima oleh umatnya. Nah, di dalam covenant ada syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan berkat yang dijanjikan Allah. Allah sendiri yang berjanji, Dia sendiri akan memenuhi syarat itu. Nah, ada 3 pribadi, yaitu Allah yang Esa. Mungkin anak-anak pernah dengar istilahnya adalah Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah, sama dalam substansi dan setara dalam kuasa dan kemuliaan. Nah, ketiganya memiliki bagian dalam membuat dan menepati covenant atau perjanjian itu ya. Pada awalnya, Allah Bapa memilih sejumlah orang tertentu menjadi umatnya. Nah, Allah Bapa tidak berkewajiban memilih siapapun sebenarnya, tetapi Allah memberikan kasih-Nya kepada sejumlah orang karena Dia adalah Allah anugerah dan Dia adalah kasih. Nah, jika kamu telah mempercayai Yesus sebagai juru selamat, betapa kamu sangat bersyukur kepada Allah Bapa karena telah memilihmu menjadi anaknya. Ketika kita mampu mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan ketika kita mampu mengasihi Dia, sebenarnya itu pun adalah karena anugerah Allah. Sebenarnya kita tidak mampu untuk mengasihi Tuhan. Kita tidak layak untuk mengasihi Tuhan, tetapi kita dilayakkan oleh karena anugerah Allah. Nah, Allah Anak
memiliki peranan penting dalam kovenan anugerah yang Allah buat dengan umatnya. Yesus menjadi manusia seperti kita dan memenuhi segala persyaratan yang ada di dalam kovenan agar manusia seperti kita layak menerima anugerah dari Allah, yaitu anugerah keselamatan. Nah, jadi kalau kita perhatikan, tadi yang awalnya manusia dan Allah memiliki jarak, ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah, tetapi karena kasih karunia-Nya yang mengirimkan Yesus Kristus menjadi manusia yang akhirnya menebus dosa kita, hubungan kita yang awalnya terpisah dengan Allah akhirnya terhubung kembali melalui Yesus Kristus. Nah, anak-anak bisa baca di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini menjawab pertanyaan kita yang di awal tadi ya. Manusia tidak semua akan binasa. Yesus datang ke dunia untuk menggenapi kehendak Allah bagi umatnya. Yesus mati supaya umatnya beroleh hidup. Nanti bisa dibaca di Yohanes 3, nanti bisa dibaca di Yohanes 6 ayat 37-40. Nah, saya, kamu, dan kita semua telah membuat Allah murka, telah berdosa, sehingga sebenarnya kita tidak layak menerima anugerah Allah. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa menjadi berdosa dan menanggung dosa kita, sehingga kita semua layak di hadapan Allah. Betapa kita bersyukur kepada Yesus karena Dia telah datang ke dunia untuk menggenapi syarat covenant, sehingga kita bisa menikmati anugerah yang Allah sediakan. Nah, jadi dari hal ini apa yang bisa kita pelajari ya? Yang pertama, ya kita bersyukur karena kita dapat mengenal Allah. Ingat, ketika kita mampu mengenal Allah, itu bukan usaha kita, melainkan Allah yang telah memperkenalkan dirinya kepada kita melalui firman-Nya. Dan kita juga bersyukur karena Allah berkenan menebus kita, bahkan mengangkat kita menjadi anak-Nya. Semua adalah karena anugerah-Nya, bukan karena kita layak. Nah, jadi kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Maksudnya apa? Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Contohnya, di rumah, mari sama-sama kita belajar menghormati orang tua, mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi orang-orang sekitar kita. Lalu yang kedua, untuk anak-anak, terlebih pada masa-masa pembelajaran online sekarang, mari belajar untuk tekun belajar, mengerjakan tugas, dan ingat, tujuan utama kamu belajar bukanlah sebatas hanya supaya nilaimu tinggi, kamu dapat nilai yang bagus, bukan ya? Tetapi sebagai ungkapan syukur atas kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, kepada kamu, untuk semakin memperlengkapi diri, mengisi pengetahuan yang berguna untuk masa depan kamu nanti. Demikian devosi kita pagi hari ini. Kiranya kita semua dapat belajar dan mampu bersyukur sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilihnya, yang telah diselamatkannya dan mendapatkan anugerah darinya. Mari kita menghidupinya dalam kehidupan kita. Mari sekarang tutup Alkitabmu, kita akan berdoa. Oke, sudah siap semua? Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah melayakkan kami, sehingga kami mampu mengasihi dan mengenal Engkau ya Allah. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang masih muda ini, mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami juga Tuhan, bisa mengasihi orang tua kami, bisa mengasihi saudara kami, bahkan kami juga mampu bertanggung jawab sebagai seorang siswa mengerjakan tugas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk mampu terus mengucap syukur atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Oke, demikian devosi pagi kita hari ini. Semangat belajar untuk anak-anak.
tetap semangat dalam mengerjakan setiap tugasnya dan juga tanggung jawabnya sebagai siswa ya, dan juga sebagai anak di rumah. Sampai sekian, terima kasih.